Apa perbedaan nabi dan rasul dalam kekristenan? Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama perbedaan antara nabi dan rasul. Tentang siapakah nabi, siapakah rasul, fungsinya dalam pelayanan seperti apa, dan siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai seorang nabi dan juga dikategorikan sebagai seorang rasul. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu nabi. Apa itu nabi dan siapa contoh nabi dalam Alkitab? Nah, saudara, secara garis besar, nabi adalah seorang yang mengutarakan kebenaran Allah kepada orang lain. Kata nabi berasal dari bahasa Ibrani navi, yang diterjemahkan sebagai juru bicara, yang diambil dari ekspresi Ibrani niv statetim, yang berarti buah dari bibir. Nah, para nabi juga dipanggil penglihat karena pemahaman rohani mereka atau kemampuan mereka untuk melihat ke masa depan. Di dalam Alkitab, para nabi menggenapi peran sebagai pengajar dan pengungkap dengan menyatakan kebenaran Allah mengenai isu yang sedang dihadapi, serta mengungkapkan detail mengenai masa depan. Sebagai contoh, pelayanan Yesaya menyinggung hal yang kontemporer dan masa depan sekaligus. Yesaya dengan berani mengutuk korupsi yang tengah terjadi. Di Yesaya 1 ayat 4 dikatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Dan Yesaya juga menggambarkan penglihatan yang mulia akan masa depan Israel. Ada di Yesaya 25 ke 8, yaitu ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, para nabi mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu untuk menyampaikan firman Allah dengan setia kepada para jemaat dan pendengarnya. Peran mereka sangat penting dalam mengarahkan bangsa Israel waktu itu dan menetapkan gereja di zaman perjanjian baru. Nah, rumah tangga Allah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tertulis di Efesus 2 ke 20. Nabi pertama yang dijuluki demikian di dalam Alkitab adalah Abraham. Di dalam Kejadian 20 ke 7 Allah berkata kepada Abimelek dalam mimpi, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Nah, orang itu adalah Abraham, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Wow, katakan amin. Allah mengungkapkan diri kepada Abraham pada beberapa peristiwa. Kemudian Yakub dan Yusuf, keturunan Abraham, keduanya mendapatkan mimpi juga tentang masa depan yang dapat dianggap sebagai sebuah nubuatan. Musa dipanggil seorang abdi Allah dan dianggap sebagai nabi besar. Yosua dan banyak hakim-hakim juga berperan sebagai nabi, dan hakim terakhir yaitu Samuel mendengar suara Allah ketika masih sangat muda. Nah, lalu kemudian waktu Samuel mengurapi Daud yang melayani sebagai raja dan nabi di Israel, Samuel seorang nabi. Nah, di masa Nabi Elia dan Elisa ditandai juga oleh banyak nubuatan. Nyatanya, sebuah sekolah bagi para nabi berkembang pesat pada waktu mereka menunjukkan apa yang harus mereka lakukan, yaitu melakukan yang namanya mujizat. Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis menceritakan kedatangan Sang Mesias. Matius 3 ayat pertama. Yesus datang sebagai nabi, imam, raja, dan Mesias, dan menggenapi banyak nubuatan dalam perjanjian lama. Gereja mula-mula waktu itu juga melibatkan banyak nabi. Sebagai contoh, Ananias diberi nubuat tentang masa depan Rasul Paulus. Nah, pada umumnya para nabi yang diutus Allah dibenci dan pesan mereka tidak ditanggapi. Yesaya menggambarkan bangsanya sebagai bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan akan pengajaran Tuhan. Yesus meratap karena Yerusalem telah membunuh para nabi yang diutus Allah padanya. Nah, seorang yang benar-benar merupakan nabi Allah akan berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ia tidak mungkin mengkontradiksi firman Allah yang telah diungkapkan. Seorang nabi yang benar sama seperti seorang nabi yang ada tertulis di Alkitab. Sebagai contoh adalah Nabi Mika. Nabi Mika mengutarakan sebelum pertentangannya dengan Raja Ahab akan berkata seperti ini. Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. 2 Tawarik 18 ayat ke-13. Inilah tentang nabi dan fungsinya dan contoh-contohnya. Sekarang kita lihat tentang yang kedua, yaitu rasul. Nah, sekarang kita bahas siapakah rasul itu.
Kata rasul berarti seseorang yang telah diutus. Di dalam perjanjian baru ada dua jenis penggunaan kata rasul. Nah, yang pertama sedang membahas ke-12 rasul Yesus Kristus. Yang kedua sedang merujuk pada orang lain yang telah diutus menjadi pengabar atau duta Yesus Kristus. Ke-12 rasul mempunyai posisi unik. Dalam bahasan mengenai Yerusalem baru, Wahyu 21 ke 14 mengajar bahwa dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, ke-12 rasul ini adalah pengabar Injil pertama setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ke-12 rasul inilah yang menjadi pondasi daripada gereja dengan Yesus sebagai batu penjurunya. Jenis rasul ini sudah tidak ada lagi. Nah, syarat jenis rasul ini adalah yang pertama, pernah menyaksikan Kristus yang telah bangkit. Yang kedua adalah telah dipilih oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan melakukan mujizat dan tanda. Nah, sudah bisa lihat bahwa tanggung jawab ke-12 rasul yaitu peletakan pondasi gereja. Juga menjelaskan keunikan peran mereka. 2000 tahun kemudian, kita sudah tidak lagi membangun pondasi gereja karena sudah diletakkan oleh para rasul. Nah, selain ke-12 rasul Yesus Kristus yang unik, ada pun rasul lain dalam pengertian umum. Barnabas disebut sebagai rasul dalam Kisah Rasul 13 ayat kedua. Dan juga Andronikus dan Yunias juga disebut sebagai rasul dalam Roma 16 ayat ke-7. Istilah Yunani yang umumnya diterjemahkan sebagai rasul juga digunakan dalam merujuk pada Titus dalam 2 Korintus 8 ayat ke-23 dan Epaphroditus di dalam Filipi 2 ayat ke-25. Jadi istilah rasul dapat dikenakan pada orang selain ke-12 rasul Yesus Kristus. Setiap orang yang diutus dapat dijuluki rasul. Kemudian bapak-bapak yang membangun gereja, yang mengembangkan cabang-cabang gereja, menciptakan, yang meneruskan pemberitaan Injil juga dapat disebut sebagai rasul. So, selain ke-12 rasul Yesus, apakah peran seorang rasul? Nah, dari segi definisi kata yang paling mirip dengan peran para rasul pada zaman now adalah seorang misionaris. Terkhusus pada era Pentakosta ketiga, kita lihat peran seorang misionaris, yaitu pengikut Kristus yang diutus dengan misi khusus untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan kabar baik. Seorang misionaris adalah duta besar Kristus kepada mereka yang tidak pernah mendengarkan kabar baik Injil. Akan tetapi demi menghindari salah paham, maka lebih baik jika kita menghindari jabatan rasul dalam gereja pada saat ini. Mengapa? Karena sebagian besar penggunaan kata rasul di perjanjian baru sedang berbicara tentang ke-12 rasul Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. Nah, ada pengertian bahwa semua pengikut Yesus Kristus hendaknya menjadi rasul-rasul Yesus. Ya, so kita dipanggil untuk mewakilinya sebagai duta, lalu kita bersaksi, lalu kita menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Nah, kita harus mengabarkan kabar baik itu. Katakan amin. Nah, inilah perbedaan antara nabi dan rasul dalam kekristenan. Saudara, siapapun kita, ketika kita dipakai Tuhan untuk melayani, baik sebagai nabi maupun rasul, kita harus punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-10 dikatakan, Aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji iman untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, motivasi yang benar berbicara tentang sikap hati seseorang. Dan inilah yang Tuhan perhatikan dalam diri seseorang ketika melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan melihat hati, bukan apa yang tampak secara kasat mata. Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Maka dari itu kita harus selalu menjaga motivasi secara benar dalam mengerjakan apapun pekerjaan, relationship dengan sesama, lebih-lebih dalam melayani Tuhan. Sebab motivasi yang ada dalam hati secara otomatis mempengaruhi pikiran, tindakan, perilaku, dan reaksi kita. Kalau motivasi kita benar, semua yang kita hasilkan adalah benar dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya. Hingga detik ini, ada orang yang punya motivasi yang benar dan banyak juga yang punya motivasi yang tidak benar dalam melayani Tuhan. Hati mereka bukan condong ke Tuhan, tapi ke uang. Mereka melayani karena uang. Kepentingan tertentu atau modus terselubung bukan didasari ketulusan dan kemurnian hati lagi. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang sempat melayani firman Tuhan di live TikTok, tapi minta gift dengan penontonnya. Dan ini sempat viral. Menurut saya, maaf Pak, kita boleh melayani Tuhan dimanapun, termasuk di live TikTok. Tapi kita nggak perlu minta gift. Karena gift berbicara uang juga. Kalau orang mau memberi tulus kita terima. Tapi nggak perlu minta. Ayo, kita harus punya iman, punya integritas sebagai seorang hamba Tuhan. Kita harus bangga bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita percaya adalah ya dahsyat adanya. Dia Tuhan, dia sanggup berkati saudara dan saya
tanpa kita harus meminta kepada manusia. Boleh katakan amin? Mazmur 37 ke 25 firman Allah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadilah hamba Tuhan yang tulus melayani, dan urusan berkat serahkan semua kepada Dia. Tuhan yang mengetahui rahasia hati setiap kita yang terdalam, dan Dia mengasihi kita semua. Dia sanggup memberkati saudara dan saya yang tulus dan setia melayani Dia. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.